Assalamualaikum anak-anakku sekalian. Kita masuk ke materi TIK ya, di pertemuan yang ke-8 dan pelajaran yang ketiga ya hari ini atau yang terakhir. Nah, di pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah membahas banyak hal yang berkaitan dengan jaringan komputer. Jadi mulai dari sejarah, kemudian berbagai peralatan pendukung jaringan, tentang internet, tokoh, ya, topologi jaringan, dan layanan, berbagai layanan. Nah, kemudian dari hasil PTS kemarin, penilaian tengah semester, itu sudah menunjukkan sejauh apa daya serap kalian terhadap materi yang Bapak ajarkan. Nah, tapi selain itu ada beberapa catatan yang ingin Bapak sampaikan. Di antaranya adalah masih ada beberapa siswa yang belum mengikuti ya penilaian tengah semester dan juga pertemuan-pertemuan daring ya maupun di Google Classroom. Jadi Bapak harapkan ya, biarpun kalian di rumah itu absen tetap berjalan dan tugas-tugas itu serta ujian harap dikerjakan ya, karena akan bermuara pada penilaian akhir dan laporan penilaian atau raport yang akan kalian terima di akhir semester. Nah, untuk itu bagi kalian yang mungkin sudah rajin, Bapak ucapkan terima kasih ya. Dan apalagi yang nilainya Bapak lihat banyak yang sudah mencapai KKM dan lumayan tinggi ya. Berarti kalian benar-benar siswa hebat ya. Selamat. Nah, bagi yang belum, nggak usah kecil hati. Jadi terus berusaha menyimak pelajaran teknologi informasi dan komunikasi ini sebaik-baiknya dan menunjukkan kemajuan-kemajuan kalian yang Bapak harapkan segera Bapak lihat di hari-hari berikutnya. Nah, hari ini kita masuk ke pembahasan atau materi baru yaitu presentasi ya. Presentasi itu nanti akan Bapak bahas dalam share screen yang Bapak tampilkan. Nah, ini presentasi, aplikasi presentasi ya. Di kelas 7 dan 8 kalian sudah mempelajari tentang aplikasi word processing, pengolah kata, dan spreadsheet atau lembar kerja. Nah, di kelas 9 itu kita belajar tentang presentasi atau presentation. Apa itu aplikasi presentasi? Nah, aplikasi presentasi di sini adalah perangkat lunak aplikasi yang berfungsi untuk membuat slide yang menjelaskan suatu pokok pikiran atau ide yang disajikan secara sistematis atau berurutan ya. Nah, ini dalam bentuk slide ya atau slide-slide. Jadi kalau di aplikasi pengolah kata, kalian bekerja di halaman ya atau page. Nah, kalau di spreadsheet, kalian bekerja di lembar kerja atau sheets ya. Nah, kalau di presentasi, kalian melakukan penyusunannya di slide ya. Tapi nggak berhenti sampai di situ. Kalian juga nanti harus mempresentasikannya di depan halayak ya. Kalau di word processing kan dicetak. Nah, kalau aplikasi presentasi itu disajikan ya. Disajikan dalam sebuah layar yang besar, disaksikan oleh mungkin banyak orang ya atau halayak. Seperti itu.
Itu adalah fungsi dari aplikasi presentasi ya. Nah, penerapannya aplikasi presentasi ini itu ditulis dalam bentuk slide-slide ya. Jadi bukan halaman-halaman, tapi slide per slide. Nah, tulisannya biasanya ukurannya lebih besar. Seperti ini kan Bapak juga sedang menggunakan aplikasi presentasi. Jadi kalau di word processing itu satu halaman bisa banyak paragraf, kalimatnya panjang, ya hurufnya kecil. Nah, kalau di aplikasi presentasi itu ukuran hurufnya relatif besar. Karena pada saat kalian nanti mempresentasikannya, ya, menyajikan di hadapan halayak, itu harus terlihat dan sangat jelas, ya. Nah, kemudian juga dilengkapi teks, gambar, animasi, grafik, video, dan sebagainya, ya. Jadi selain harus jelas, presentasi itu dituntut harus menarik, ya. Supaya apa? Supaya khalayak yang menyaksikan itu nggak bosan, ya, atau tidak ngantuk, ya, antusias dan mengikuti dengan baik apa yang kalian sajikan. Nah, terus disajikannya di hadapan khalayak dari komputer ke layar besar dengan bantuan proyektor. Nah, itu adalah penerapan aplikasi presentasi, ya. Jadi di laptop atau bisa juga dari handphone atau tab, ya, atau dari PC diperbesar ke layar. Biasanya ada layar khusus, ya, atau bisa juga ke tembok begitu. Nah, itu nanti kalian membantu penjelasan tentang apa yang ada di dalam slide dengan narasi yang kalian sampaikan. Jadi seperti itu penerapan atau cara kerja aplikasi presentasi. Nah, kalau di dalamnya ada teks, ada gambar, ada animasi, ada video, ada grafik, itu seolah-olah sulit ya membuat presentasi itu. Nah, pada kenyataannya sangat mudah ya. Jadi bisa dikatakan aplikasi presentasi ini adalah aplikasi yang paling mudah dibandingkan kalian membuat spreadsheet, misalnya harus menguasai rumus fungsi, ya, if, lookup dan sebagainya, atau di Microsoft Word, ya, pengolah kata di mana kalian harus memahami teknik pengaturan paragraf begitu, kemudian misalnya footer atau headers, ya, lalu membuat table of content atau daftar isi atau sampai ke mail merge, ya. Nah, di presentasi itu sangat simple dan mudah kalian buat, mulai dari aplikasi presentasi yang sederhana tapi tetap menarik sampai yang sangat atraktif, ya, interaktif dan dinamis begitu. Itu bisa kalian buat dengan cara yang sangat sederhana. Nah, dalam penyusunan sebuah aplikasi presentasi atau dalam membuat slide, ada istilah-istilah yang mungkin akan akrab dengan telinga kita nanti ya. Kalau kalian udah sering bikin presentasi, ya. Nah, ada istilah-istilah yang kamu harus ngerti secara cepat dan otomatis, ya. Nah, misalnya tentang slide. Nah, slide itu apa? Nah, ini adalah satuan lembar yang berisi ide atau pokok pikiran, ya. Nah, kemudian ada istilah layout. Layout itu tata letak muatan di dalam slide. Nanti kita demonstrasikan, ya, Bapak demonstrasikan. Kemudian desain atau tema. Nah, desain atau tema ini adalah desain dasar slide seperti warna background. Misalnya kalian akan mempresentasikan tentang Hari Kesaktian Pancasila, gitu. Kira-kira tema warna yang cocok apa?
background yang cocok apa di setiap slide-nya, itu bisa kalian pilih yang sesuai dengan materi atau muatan presentasi ataupun dengan selera kalian ya. Saya suka yang high tech misalnya, kamu cari warna atau tema yang kesannya berteknologi gitu, atau yang justru tradisional boleh ya, misalnya dengan background kayu ya atau pohon seperti ini ya, nature atau alam ya. Nah, itu bisa juga banyak disediakan ya, disediakan desainnya oleh aplikasi presentasi yang kita gunakan. Terus istilah yang keempat adalah transition atau transisi ya. Ini adalah cara slide berganti antara yang pertama ke yang kedua dan seterusnya begitu. Nah, kalau di Zoom memang animasi dan transisi itu agak susah didemonstrasikan ya. Tapi kalian bisa mencobanya langsung di laptop ataupun di handphone sekalipun. Nah, terus yang terakhir adalah animation. Animation ini adalah bagaimana objek di dalam slide itu masuk dan keluar. Kalau transisi itu antar slide ya. Nah, di dalam slide itu biasanya ada 5 objek, ada tulisan, ada gambar, ada grafik. Nah, bagaimana tulisan, gambar, dan grafik itu masuk ke dalam slide. Lalu bagaimana keluarnya juga. Misalnya masuknya memantul-mantul sampai ke posisi seharusnya begitu. Ini namanya animasi. Jadi halayak yang menyaksikan presentasi kalian itu akan lebih tertarik ya pada saat kalian berada di depan mempresentasikan ide ataupun misi dari presentasi tersebut. Nah, objeknya itu apa saja ya? Kan tadi di sini cara objek di dalam slide masuk dan keluar. Nah, objek atau hal yang bisa disisipkan ya atau diinsert ke dalam slide itu ada bermacam-macam. Misalnya teks ya, itu yang pertama harus kalian kuasai ya, teks. Jadi misalnya teksnya mau 2 kolom atau 1 kolom. Nah, terus juga kolom ya, kolom. Nanti saya praktekkan demonstrasinya. Kemudian objek gambar ya. Gambar itu bisa clip art ataupun foto ya. Lalu grafik. Nah, di aplikasi presentasi kita bisa membuat grafik seperti di spreadsheet ya, atau katakanlah di Excel gitu. Lalu di dalam presentasi juga bisa menyisipkan video. Nah, ini beda dengan di aplikasi pengolah kata karena tujuannya dicetak. Itu video tidak bisa atau tidak tepat disisipkan. Nah, tapi kalau di aplikasi presentasi video itu biasanya salah satu konten yang menarik untuk disajikan. Cuma dalam demonstrasi di Zoom itu video akan susah terpresentasi dengan baik ya. Jadi akan putus-putus. Nah, kemudian objek smart art. Nah, ini adalah salah satu bentuk objek yang variasinya sangat banyak dan mungkin akan saya bahas lebih detail dalam satu pertemuan tertentu. Lalu ada objek audio ya. Jadi bisa juga rekaman. Misalnya kalian sedang presentasi tentang proklamasi, kamu bisa sisipkan suara proklamator kita saat memproklamasikan kemerdekaan RI di dalam slide. Lalu shape atau gambar ya, gambar atau seperti maksudnya ini segitiga, segi 4 atau gambar 3 dimensi ya. Nah, ini bisa disisipkan dalam bentuk objek shape.
Nah, sekarang kita membahas tentang platform aplikasi presentasi ya dari sisi platform. Nah, aplikasi presentasi itu biasanya ada yang berjalan di sistem operasi Microsoft Windows ya, seperti ini yang sedang Bapak terapkan di Microsoft Windows menggunakan Microsoft Office PowerPoint. Nah, terus ada juga kalau di rumah kalian punya Mac OS atau MacBook, itu bisa atau berjalan juga aplikasi presentasi. Sama. Biasanya yang banyak dipakai di MacBook itu Microsoft PowerPoint. Kalau di iOS itu banyak pilihan ya, dan Android ini hampir sama ya. Jadi kalau yang bawaan dari Google ada ya, Google Slide gitu. Atau dari aplikasi Open Office ya. Atau WPS ya, yang banyak juga. Aplikasi WPS Presentation. Nah, kemudian aplikasi presentasi itu kalau Bapak jalannya di desktop ya, di Windows 10. Nah, sebenarnya bisa juga berjalan di web. Jadi menggunakan katakanlah Google Slide ya, pakai aplikasi browser, kamu buka, jadi bisa di handphone ini, di web atau di tab ya, dan smartphone. Di tab dan smartphone biasanya itu menggunakan aplikasi versi mobile ya, seperti Microsoft PowerPoint for Android ataupun iOS gitu ya. Jadi platform untuk menjalankan aplikasi presentasi itu banyak. Nah, kemudian jenisnya ya, aplikasi presentasi apa yang akan kalian pilih untuk membuat slide tersebut? Banyak ya. Kalau dulu yang dominan Microsoft PowerPoint, sekarang pun mungkin masih relatif paling banyak digunakan Microsoft PowerPoint gitu. Nah, lalu ada Open Office. Open Office itu kalau yang di Open Office itu sebenarnya ini ya, Open Office Impress ya. Sama dengan LibreOffice ya. Ini sebenarnya dari satu aplikasi, cuma sekarang jadi ada dua pengembang ya. Tapi dua-duanya cukup menarik dan Bapak sering gunakan juga. Bahkan waktu Bapak nyusun ini di LibreOffice Impress gitu. Lalu ada juga yang WPS Presentation. Nah, ini kalau kalian di handphone ya, smartphone, kalian bisa menginstal WPS ya, atau aplikasi Office berbasis mobile. Nah, nanti ada presentation-nya. Atau di web itu ada Google Slide ya, aplikasi presentasi juga. Nanti akan Bapak demokan satu-satu bagaimana membuka dan mulai membuat aplikasi di masing-masing jenis aplikasi di bawah. Cuma Bapak mungkin akan lebih memberi penekanan ke Microsoft PowerPoint ya. Microsoft PowerPoint. Microsoft PowerPoint itu memiliki sejarah yang cukup panjang ya, aplikasi Microsoft Office-nya. Yaitu sebenarnya ini Microsoft PowerPoint 2003 bukan yang pertama ya, sebelumnya ada. Ya. Microsoft PowerPoint itu yang dari Microsoft Windows ya. Microsoft Windows 95 ya, Microsoft Office 97 ya, yang dirilis tahun 1997. Cuma Bapak mulai dari 2003 sudah lumayan relatif lama kan, sampai 2020 ya. Berarti sekitar 17 tahun gitu. Nah, pada saat Microsoft PowerPoint 2003 itu masih menggunakan extension PPT atau kepanjangan dari PowerPoint. Ini untuk hasilnya ya. Jadi kalau kamu save Microsoft PowerPoint itu di belakangnya ada titik PPT ya. Yang Microsoft Word-nya juga titik doc begitu.
Tapi mulai Microsoft Office 2007 dan di Microsoft PowerPoint 2007-nya itu di belakangnya ditambah X ya. Sampai yang terbaru Microsoft PowerPoint 2019 ya. Nah, penambahan X ini sebenarnya untuk kompatibilitas dengan program aplikasi platform yang berbeda, misalnya web ya. Bagaimana supaya data PowerPoint itu bisa dibuka di web? Makanya harus dikembangkan yang standar terbuka atau XML. Jadi disebutnya PPTX ya. Jadi mulai 2007 sampai Microsoft PowerPoint atau Microsoft Office 2009 ya, itu datanya itu relatif mudah dibuka atau dibagi dengan berbagai platform ya, misalnya di web begitu. Jadi bisa dilihat dengan bentuk yang sama gitu. Jadi lebih kompatibel. Nah, kemudian 2013 ya, itu mengeluarkan versi baru 2016. Nah, buat yang di komputer atau handphone tidak ada aplikasi presentasi, kalian bisa menggunakan Microsoft PowerPoint online ya. Microsoft PowerPoint online. Jadi dengan Microsoft PowerPoint online, kalian nggak perlu install dulu ya, cukup login di OneDrive. Nah, kalian bisa langsung membuat dokumen presentasi. Nah, lalu ada Microsoft PowerPoint 365 dan Microsoft PowerPoint 2019 ya. Nah, bedanya apa nih? Ini keluarnya hampir sama ya, hampir bersamaan. Nah, bedanya hanya pada sistem pembelian ya, pembeliannya. Jadi kalau yang PowerPoint 365 itu kita sifatnya berlangganan, biasanya per bulan. Katakanlah yang family ya, family edition. Nah, jadi kalau kamu berlangganan Microsoft PowerPoint Family Edition itu misalnya satu keluarga maksimal 6 orang itu bisa mengakses aplikasinya semuanya ya, bisa menginstal juga di laptop ataupun aplikasi online-nya. Nah, kalian cukup berlangganan yang Family Edition. Nah, nanti setiap ada perbaikan itu otomatis diupdate ya. Kalau kamu menggunakan PowerPoint 365. Jadi sifatnya berlangganan. Nah, kalau yang PowerPoint 2019 ini istilahnya beli putus ya, satu kali pembelian. Jadi kamu beli, install, misalnya di laptop, udah nggak boleh diinstal di perangkat yang lain, gitu. Nah, terus kalau hilang, lisensinya akan hilang juga. Kalian harus beli lagi. Tapi kalau awet, ini bisa kalian pakai terus. Misalnya bertahun-tahun, ya. Misalnya sampai 3-5 tahun, kalian nggak perlu mengeluarkan uang lagi. Itu bedanya antara PowerPoint Microsoft Office 365 dan PowerPoint 2019. Oke, itu kurang lebih ya sedikit pemaparan saya tentang aplikasi presentasi ya. Mudah-mudahan diingat. Nah, setelah ini kita akan demo sedikit ya saya. Demo. Jadi misalnya kalau ini ya, kita yang barusan menggunakan Microsoft PowerPoint 2007 ya, 2007. Sekarang kita coba lihat juga mungkin ada aplikasi PowerPoint yang lain. Sebentar ya. Belum. Masih terus.
Ini udah password ya? Ini. Ada, saya ada. Dari itu ya, nggak ada ya? Nanti share screen. Oke, misalnya kita akan membuka Microsoft Office atau Google Slide dulu ya, Google Slide. Nah, ini kita bisa mulai membuka dengan mengklik tambah plus ya di Google Drive, lalu ada Google Slide. Nah, kamu bisa mulai membuat presentasi di sini. Nanti tadi saya bilang mengenai tema ya, tema. Nah, ini ada di tampilan nanti ya. Slide-nya misalnya yang hitam. Yang bisa dipilih temanya. Kan tema ya. Tema. Sama, pada dasarnya setiap aplikasi presentasi itu karakteristiknya sama. Nah, kemudian kita lanjutkan misalnya kita buka lagi yang Office Online ya, Microsoft Office Online. Kamu bisa buka ini di smartphone ya. Kamu nggak pakai laptop, nggak bisa ini, ya. Nggak bisa produktif membuat presentasi, itu tetap bisa. Nah, tapi pastinya harus login ya. Kalian harus login, masukkan. Ada yang raise hand, yang nanya apa? Ada ya, udah biar aja. Nah, ini kalian bisa memulai presentasi ya. Ini ada yang pernah saya buat di aplikasi. Nah, ini aplikasinya ada di sini, PowerPoint ya, selain yang lain. Nah, kamu pilih tema juga, sama ya. Jadi banyak pilihannya sekarang karena kita terkoneksi secara 24 jam ke internet ya kalau kita menggunakan handphone tuh. Jadi kita bisa tetap produktif. Misalnya kamu harus bikin presentasi ya, kamu bisa menggunakan misalnya Office Online.
Ini sering Bapak manfaatkan kalau misalnya printer yang di laptop nggak bisa nyetak ya. Biasanya bisa buka di web, nanti tinggal di apa? Tinggal di print dari web itu akan berjalan dengan baik. Ini kita tulis apa misalnya? Daftar, tiket, pilih. Ini Smart Art ya. Nanti ada pembahasan khusus dari Bapak. Smart Art. Ini Smart Art-nya apa? Kita bisa pilih. Ya, ini sangat fleksibel. Nanti tinggal dibuat seterusnya. Kalian bisa pelajari dari sini ya. Kalau misalnya nggak ada laptop atau komputer di rumah, bisa dari handphone. Gitu. Oke. Nah, kemudian si ini Pak Morban, waktu si ada lagi. Mengenai apa yang kemarin ya, ujian itu masih ada siswa yang belum mengerjakan. Ini Bapak tampilkan aja ya. Yang nilainya masih kuning itu harap segera mengerjakan ya. Mungkin ada yang kemarin error karena saya ngeset waktunya 1 menit, jadi kamu langsung keluar nilai belum mulai ngerjakan. Hasil dari sini aja ya, pengawas ujian. Mulai dari kelas 9A, nanti Bapak sebutkan. Nah ini ada Eka ya, Eka emang udah login, tapi mungkin karena nilainya rendah, terus sama waktunya 1 menit, mungkin korban kesalahan waktu yang Bapak buat, jadi Eka Saputra nih ya, bisa mengerjakan lagi. Juga Laudia Azahra ya, silakan dikerjakan lagi. Kemudian Muhammad Dafi ya, belum mengerjakan. Lalu Muhammad Taufik ya, Muhammad Taufik Nurrahman. Lalu Rizky Eka Saputra ya, ini kelas 9A. Itu tolong dikerjakan lagi. Nah, kemudian 9B yang belum, saya perbesar biar kelihatan ya. Ada Ahmad Fahri, Ali Chandra, Andika, Bayu, Ceza, Dinda Alia, Gali Bisono, Maurin, Muhammad Alfi, Muhammad Fauzan, Muhammad Ramdhani, Rino Sugarai. Terakhir Tata Triani ya. Nah, ini tolong nih kelas 9B ya, yang masih kuning nilainya yang tadi Bapak sebut, segera mengerjakan. Bapak kasih waktu hari ini ya. Jadi kalau besok itu udah Bapak tutup soalnya. Kemudian 9C ada Adam, Aflah, Afina, Dewi Damayanti, Fadli, Juliano, Miki, Muhammad Andika, Rani Aulia, dan Restu ya. Itu tolong kalau ada kesulitan silahkan menghubungi wali kelas atau langsung ke Bapak ya. Nanti Bapak tulis nomor HP Bapak, kalian bisa langsung WA ya. Kalau memang ada masalah saat kalian mau login untuk mengerjakan soal.
9D, Aditya, Ahmad Fauzan, Arif, Hidayat, Arkan, Indra Permana, Malika, Muhammad Firgi, Putri Ananda, Rahmalulu, Rizka, Saifa, dan Salsa, ya. Oh, masih ada 2 lagi, Seva Renara dan Verlita. Ini sebenarnya kebanyakan udah login, tapi mungkin karena langsung selesai, nilainya kecil, Bapak kasih kesempatan 1 kali lagi, ya, untuk mengerjakan. Karena itu bukan kesalahan kalian. Kemudian 9E. 9E, Andika, Bagas Putra, Dava, Fadilah Arasid, Nabilah Nureni, ya. Ini silakan diulang pengerjaannya. Lalu 9F, Alhamid, Betari, kemudian Hari Widianto, Kaila, Kurnia, Naswa, ya. Tolong dikerjakan ulang. Sini ada Alfia dan Vina yang sudah mencapai KKM. Ya. Selamat. Kemudian 9G, ada Cynthia, Jaki Ramadan, Fariel, Febrian, Leviong, Mayumi, Muhammad Jidan, lalu Muhammad Ferdiansah, Muhammad Iqbal, Muhammad Kabib, dan Muhammad Rafri. Lalu Nur Pujiastuti, Prasetyo, Retsa, ya. Itu yang belum. Kemudian 9H. Adelia, Ahmad Bintang, Amanda, Dimas, Gabriel, Risti, Muhammad Rafli, Muhammad Ibnu, Muhammad Lutfi, Muhammad Syahrulian, Putri Kirania, Revalina, Rizky, Raditya, dan Fasya Trihapsari Handayani. Ya. Lalu 9I. Ini paling sedikit ya, yang belum. Hanya Aira, Aprilia, Muhammad Raihan, Sila, dan Tegar. Ya. Yang lain sudah. Alhamdulillah. Kemudian 9J. Ada Adam Albana, Ahmad Dwi, Hafsa Livia, Kafi, Sanjanitra, Muhammad Fikri, Nana Bakar Besi, Rivaldo, ya sudah. 9J. Yang terakhir 9K. Alivia, Ananda, Barkah, Christian, Muhammad Raditya, Naina, Naila, Niken. Ya. Oke, buat yang sudah, terima kasih ya. Nanti mungkin untuk remedial akan Bapak umumkan kemudian gitu. Untuk yang belum tolong diperhatikan. Kemudian secara keseluruhan sudah banyak ya yang menyelesaikan. Jadi untuk soal PTS kelas TIK kelas 9 itu ada 276 siswa sudah ya, dari sekitar 300 siswa. Jadi alhamdulillah sudah sangat banyak ya. Ini kalau kita balik susunannya. Ini turun ya. Waktu ini. Ya.
Jadi yang tertinggi itu atas nama Zahra N. Skirman. Zahra N. Skirman ya. Dengan nilai 87 ya. Terus baik. Jadi Bapak rasa itu aja untuk perhatian. Nanti untuk PowerPoint ada ujiannya juga ya. Akan Bapak umumkan. Cukup untuk pertemuan hari ini. Mungkin sampai ketemu minggu depan di pelajaran menggunakan Google Classroom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah, di stop.